Cerita dibuka dengan memperlihatkan seorang jenderal bertangan buntung yang menceritakan masa lalunya di medan perang kepada semua pasukan muda didikannya. Ia menceritakan bahwa di medan tempur tidak ada istilah menang atau kalah, karena yang benar-benar ada hanyalah perjuangan mereka bersama rekan-rekannya. Ia mengungkapkan jika tangan buntungnya didapatkan setelah temannya menyelamatkannya dari maut. Setelah itu, para prajurit mendapat perintah untuk tes fisik menembus hutan dalam waktu 4 jam. Dengan aturan jika satu orang gagal, seluruh tim harus mengulanginya. Mereka pun berlari melewati berbagai rintangan berat. Saat menanjak di medan licin, seorang prajurit bernama Will terpeleset dan terperangkap dalam lumpur hisap. Untungnya, Leo, rekan setimnya, bergerak cepat dan berhasil menyelamatkannya. Karena Will terluka parah, Leo pun terpaksa memapahnya sepanjang perjalanan hingga akhirnya mereka berdua pun tertinggal. Tapi untungnya mereka berdua bisa sampai tepat waktu sehingga teman-teman yang lainnya tidak menerima hukuman mengulangi perjalanan yang sama. Setelah itu sang jenderal memberi izin mereka berdua beristirahat makan siang dulu sementara yang lain tetap melanjutkan latihan. Hal ini membuat Kelly merasa tidak terima. Namun sang jenderal menegaskan bahwa Leo telah menunjukkan makna sejati dari seorang prajurit, yakni setia kawan dan kerja sama tim. Latihan pun berlanjut dari menembak, memberjebakan hingga melempar bahan peledak. Saat malam tiba, hubungan Leo dan Will semakin dekat karena mereka tinggal di tenda yang sama. Namun di tengah tidurnya itu, Leo kembali dihantui kenangan masa lalu saat adiknya RC tewas di mangsa hiu ketika mereka sedang berburu baramundi di laut. Keesokan harinya, mereka kembali berlatih bersama. Kali ini mereka berlatih menyerang musuh secara diam-diam menggunakan pisau. Dalam latihan itu, Kelly kembali berbuat ulah dengan memukul kepala Will hingga congornya berdarah. Melihat hal itu, Leo tak tinggal diam saja dan langsung membalasnya dengan menendang selangkangannya. Pertengkaran pun pecah hingga keduanya bergulat di tengah sungai. Dalam duel itu, Leo berpura-pura tenggelam untuk mengecoh Kelly, lalu muncul dari belakang dan menjatuhkannya hingga pingsan. Sebagai alasan untuk memulihkan diri, Leo meminta izin beristirahat di klinik. Namun, diam-diam, ia melakukan itu agar bisa bertemu dengan seorang perawat cantik bernama Hazel. Di sana, Leo pun mulai menggoda dan berbincang dengannya. Menjelang sore, para prajurit beristirahat. Di sesi istirahat itu, ketegangan kembali muncul saat Leo dan Kelly terlibat adu mulut. Beruntung teman-teman mereka segera melerai sebelum perkelahian berlanjut. Di malam harinya, Leo dan Will bersekongkol menjahili Kelly dengan mengambil minuman dari sakunya. Setelah itu, Leo kembali menemui Hazel untuk bercengkrama. Tak disangka malam itu menjadi malam terakhir mereka bertemu, karena keesokan harinya, para prajurit dikirim berlayar menggunakan kapal menuju medan tempur di Laut Timur. Namun tak terduga, serangan besar tiba-tiba menghantam kapal mereka hingga hancur berantakan. Leo yang selamat segera berenang mencari Will. Dengan susah payah, ia menarik sahabatnya itu ke permukaan. Sementara pesawat musuh terus menembaki mereka dari udara. Akhirnya, mereka berdua berhasil mencapai puing kapal yang mengepung di tengah laut. Leo segera memberikan pertolongan pertama kepada Will dengan mencet dadanya hingga akhirnya rekannya itu siuman dan berhasil bernapas kembali. Setelah Will sadar, Leo segera berusaha mencari barang-barang yang masih bisa digunakan atau mungkin menemukan rekan lain yang masih hidup.
Ia mengumpulkan beberapa peralatan seperti jerigen dan tali dari sisa puing kapal yang mengapung di sekitar mereka. Saat Leo kembali pergi menjelajah, tiba-tiba muncul sosok lain dari permukaan air. Ternyata itu adalah Thompson. Will pun cepat membantu menariknya naik ke atas puing. Sementara itu, Leo masih terus berenang mencari sesuatu di sekitar bangkai kapal. Tapi yang ia temukan justru pemandangan mengerikan. Lautan dipenuhi jasad para prajurit yang tewas dalam serangan tadi. Tak lama Leo kembali bergabung dengan Will dan Thompson. Saat itu mereka melihat kondisi Thompson sangat memprihatinkan, dengan luka di kepala yang begitu parah hingga sebagian otaknya keluar membuatnya linglung. Melihat itu, Will segera membalut kepalanya menggunakan kain seadanya. Belum sempat mereka menenangkan diri, tiba-tiba terdengar raungan keras dari kejauhan. Rupanya suara itu berasal dari Kelly yang ternyata masih hidup bersama Stan, Bobby, dan Teddy. Mereka selamat setelah rakit yang mereka tumpangi rusak akibat serangan pasukan Jepang. Leo dan Will pun segera menarik mereka untuk bergabung di atas puing kapal. Fucking Japs. What? All we got is bandages. Come on up. Setelah menenangkan diri, mereka semua masih sulit mempercayai kenyataan bahwa kapal besar yang membawa lebih dari 200 orang itu kini telah hancur dan menewaskan hampir seluruh awaknya. Ketika pagi tiba, kabut tebal menyelimuti lautan, membuat jarak pandang mereka terbatas hanya beberapa meter. Leo kemudian memeriksa barang-barang yang berhasil ia kumpulkan semalam. Dari semua itu, mereka hanya memiliki satu senapan, 3 granat, 1 kaleng makanan, 1 kaleng bensin, sebilah pisau, dan sepasang suar penyelamat. Sayangnya tidak ada air sama sekali. Will yang memiliki keahlian navigasi menjelaskan posisi mereka. Berdasarkan arah arus dan lokasi, ia yakin bahwa mereka berada tak jauh dari Pulau Darwin, sehingga masih ada kemungkinan diselamatkan oleh kapal patroli atau tim pencari. Namun, Leo menegaskan bahwa kabut tebal ini menjadi masalah besar karena jarak pandang hanya sekitar 9 meter. Hal itu membuat mereka hampir mustahil terlihat oleh regu penyelamat. Kelly sempat berpendapat bahwa kabut itu pasti akan segera hilang, tetapi Leo membantahnya karena angin benar-benar tidak berhembus. Teddy pun menambahkan bahwa kabut setebal itu bisa bertahan hingga 3 atau 4 hari lamanya. Di saat ini juga Leo melihat sebuah perahu penyelamat dengan mesin yang masih utuh. Namun jaraknya cukup jauh dari posisi mereka. Saat mereka berunding menentukan siapa yang akan berenang ke sana, tiba-tiba seekor hiu besar muncul dan menyeret Bobby ke dalam laut. Tak lama kemudian Bobby muncul kembali ke permukaan, namun tubuhnya sudah tertinggal separuh. Ia tewas dengan kondisi mengenaskan yang membuat suasana semakin mencekam. Setelah kejadian yang mengerikan itu, Leo menjelaskan bahwa hiu yang menyerang mereka adalah seekor hiu betina karena ukurannya mencapai hampir 20 kaki, jauh lebih besar dari hiu jantan pada umumnya. Ia kemudian mengingatkan yang lain agar tetap tenang dan menghindari suara keras, sebab hiu sangat peka terhadap getaran dan bau darah di air. Hari semakin terik. Mereka semua mulai kelelahan dan pasrah menunggu pertolongan yang tak kunjung datang. Di tengah kondisi itu, Stan yang duduk sambil berselimut ternyata tidak sadar jika darah dari lukanya menetes ke laut. Tiba-tiba saja, hiu besar itu kembali muncul dan menyeretnya ke dalam air. Beruntung, Stan berhasil berenang kembali ke permukaan dan diraih oleh rekan-rekannya. Namun saat hendak ditarik, kakinya tergigit oleh hiu ganas tersebut. Melihat keadaan semakin berbahaya, Leo segera berteriak meminta Kelly untuk melemparkan granatnya. Ledakan pun terjadi membuat air laut berguncang hebat. Akibatnya, Stan berhasil terlepas dari cengkraman hiu itu meski harus kehilangan satu kakinya. Di malam harinya, dalam keheningan,
Thompson yang linglung melihat kilau hijau di dalam laut. Will yang lebih paham menjelaskan bahwa cahaya itu berasal dari fenomena bioluminesensi, cahaya alami yang dihasilkan oleh mikroorganisme laut. Melihat pemandangan itu, Leo tiba-tiba mendapat ide gila. Ia berniat melompat melewati drum-drum terapung untuk mencapai perahu bermesin yang tampak sudah tak jauh dari mereka. Awalnya rekan-rekannya melarang karena resiko terlalu besar, tetapi Leo tetap nekat. Ia mengikat tubuhnya dengan tali dan menyerahkannya kepada teman-temannya sebelum mulai melompat satu persatu. Hiu besar itu terus mengintai di bawah air, membuat setiap lompatan terasa seperti pertaruhan nyawa. Ketika hiu hampir menerkamnya, Kelly segera menembakkan peluru ke arah makhluk itu hingga Leo berhasil mencapai perahu. Ia lalu mengikat tali ke mesin perahu agar bisa ditarik oleh teman-temannya. Namun harapan mereka pupus ketika mesin itu ternyata sudah rusak. Di saat itu juga mereka menyadari bahwa hiu besar belum pergi dan masih terus berputar di sekitar puing, menunggu mangsa berikutnya. Beberapa saat kemudian, guncangan hebat terasa. Rupanya hiu itu menabrakkan diri ke puing kapal mereka. Kelly yang panik sempat ingin melempar granat, tetapi Leo menahannya karena persediaan granat kini tinggal 2. Ia meminta agar digunakan hanya pada saat benar-benar genting. Saat malam tiba, semua tertidur kelelahan. Namun Kelly masih berjaga sambil memegang granat di tangannya. Saat pagi menjelang, ia tanpa sadar menarik pelatuk granat tersebut. Granat itu pun menggelinding ke arah Stan yang tengah tertidur. Leo yang terbangun langsung berteriak, namun sudah terlambat. Stan dengan refleks menindihi granat itu demi melindungi rekan-rekannya, dan ledakan pun terjadi. Setelah kejadian itu, Kelly dengan anehnya tidak merasa bersalah dan malah menyuruh yang lain membuang potongan tubuh Stan begitu saja. Amarah Leo pun memuncak hingga terjadi pertengkaran sengit di antara mereka. Untungnya rekan-rekan lain segera melerai dan akhirnya mereka membungkus sisa jasad Stan dengan kain seadanya, lalu melepaskannya ke laut dengan penuh hormat. Siang harinya panas matahari mulai menyiksa. Namun kabut tebal yang masih menggantung sedikit menolong mereka dari paparan langsung. Meski begitu, tanpa makanan dan air, kondisi mereka semakin lemah dan sekarat. Untungnya Leo teringat masih memiliki 1 kaleng makanan yang disimpannya. Ia berniat membaginya rata kepada semua, tetapi saat hendak diambil, kaleng itu ternyata sudah kosong. Setelah diperiksa, pelakunya adalah Thompson yang tanpa sadar memakannya sendiri. Sayangnya kondisi Thompson yang sudah linglung membuatnya tak mengerti kesalahannya sama sekali. You bloody killed us. Hell of a way to wake up. Dalam suasana hening dan pasrah, Kelly tiba-tiba berbicara ngerintih, seolah tak kuasa menahan isi hatinya. Ia mengaku semula mengira akan mati karena peluru atau perang. Namun tak pernah berpikir bahwa kematiannya justru akan datang akibat haus dan kelaparan. Ia lalu mulai menceritakan masa lalunya yang kelam. Keluarganya tidak pernah baik-baik saja. Ayahnya kerap menyiksanya dan ibunya tanpa ampun. Hingga suatu hari, sang ayah justru mengakhiri hidupnya sendiri. Peristiwa itu membuat Kelly merasa campur aduk. Di satu sisi ia lega karena terbebas dari kekerasan, tetapi di sisi lain muncul rasa bersalah yang terus menghantui. Sejak saat itu, Kelly tumbuh menjadi pribadi yang sulit dikendalikan dan sering bertindak di luar kendali. Suasana pun menjadi sunyi beberapa saat sebelum akhirnya Will memecah keningan dengan saran yang terdengar aneh sekaligus ekstrim. Ia menyarankan Kelly untuk meminum air kencingnya sendiri. Karena secara ilmiah hal itu bisa dilakukan demi memperpanjang hidup dalam kondisi darurat. Namun terus saja Kelly menolak mentah-mentah hal menjijikan ini. Namun secara tak terduga, Leo justru memutuskan untuk melakukannya di depan teman-temannya. Ia pipis dan meneguk air itu tanpa ragu, lalu berkata bahwa rasanya tidak seburuk yang dibayangkan, bahkan rasa segar di tengah kondisi mereka yang sudah sekarat.
Melihat hal itu, teman-temannya pun mulai mengikuti tindakan Leo. Namun di saat mereka mulai melakukannya, hujan deras tiba-tiba turun membasahi mereka semua. Tentunya hal ini membuat mereka menyesal sekaligus geli, karena setelah melakukan hal menjijikan demi bertahan hidup, kini air justru datang dengan derasnya. Setelah hujan reda, malam pun kembali menyelimuti lautan. Leo yang tertidur tampak gelisah. Ia bermimpi buruk tentang semerkannya yang telah hilang dan mati. Namun tiba-tiba ia terbangun karena teriakan teman-temannya yang tengah berusaha menolong Thompson yang terseret oleh hiu besar di sisi puing itu. Sayangnya upaya penyelamatan itu gagal dan Thompson pun gugur di tempat. Kejadian itu membuat Leo semakin terpukul. Dalam keputusasaan, ia menjeburkan diri ke laut, tenggelam dalam bayangan masa lalu hingga seolah bertemu kembali dengan arwah adiknya. Beruntungnya, teman-temannya segera menariknya kembali ke atas dan menyemangatinya agar tidak menyerah. Saat semangat mulai bangkit, secercah harapan muncul ketika sebuah pesawat melintas di atas mereka. Namun sayang, Leo dan Will menyadari ada yang janggal. Suara mesin dan arah terbangnya berbeda dari pesawat angkatan udara mereka, dan dugaan mereka benar, karena tak lama kemudian pesawat itu menembaki mereka secara brutal. Leo dan Will segera menyelam untuk berlindung, tetapi Kelly dan Teddy tidak sempat menghindar. Peluru menghantam Teddy hingga ia terluka parah. Dengan cepat Leo dan Will pun kembali ke puing itu dan mencoba memberikan pertolongan kepada Teddy. Namun pesawat itu kembali dan serangan kedua kembali datang. Kelly kemudian memanfaatkan tubuh Teddy sebagai tameng untuk menyelamatkan diri dan menceburkan tubuhnya ke laut. Sementara Will ikut menyelam ke laut mencari perlindungan. Leo yang tersisa di atas puing berusaha membalas tembakan hingga akhirnya ia sendiri tertembak di bagian perutnya. Beberapa saat kemudian, Kelly dan Will naik kembali dan langsung menolong Leo. Mereka terkejut sekaligus kagum karena Leo berhasil menembak jatuh pesawat musuh itu. Namun, kegembiraan mereka sirna ketika sadar bahwa Teddy telah tiada. Kelly pun disalahkan atas kejadian itu, tetapi ia membela diri dengan mengatakan bahwa Teddy memang tidak mungkin bertahan hidup dari luka parahnya. Pertengkaran pun tak terelakkan sampai tiba-tiba hiu kembali muncul dan menyeret Kelly. Untungnya, berkat usaha Will dan Leo, ia berhasil selamatkan meski dalam kondisi luka parah. Kini mereka hanya bertiga. Kelly merasa bersalah atas kematian Teddy. Di situ Leo pun menenangkannya dengan janji bahwa ia akan membawa mereka pulang ke rumah. Gak lama kemudian, sebuah cahaya muncul dari kejauhan. Rupanya itu datang dari sebuah perahu kecil berisi satu orang. Dari bayangan, terlihat sosok itu membawa pedang, tanda bahwa ia adalah tentara Jepang. Di situ, Kelly sempat menyarankan Will untuk melemparkan granat dan mengakhiri semuanya. Namun Will yang berhati lembut justru berniat menolong. Orang Jepang itu lalu membuang pedangnya dan memberi gestur damai, seolah ingin berdamai. Namun saat Leo hendak bergerak, musuh itu tiba-tiba menyerang dengan cepat. Pertarungan pun tak terhindarkan. Will yang tidak berpengalaman dalam pertempuran dengan mudah dikalahkan. Di sisi lain, Leo berusaha bangkit dengan sisa tenaganya. Namun tubuhnya yang lemah membuatnya dengan mudah dikalahkan dan terlempar ke laut. Dan Will pun kembali dihajar habis-habisan oleh orang Jepang itu. Untungnya Leo kembali naik dan bangkit menyelamatkannya. Saat situasi semakin genting, Kelly yang sekarat tiba-tiba memegang kaki musuh itu sambil membawa alat peledak. Ia meledakkan dirinya bersama tentara Jepang tersebut. Ledakan besar pun terjadi, sedangkan Leo dan Will segera menyelam untuk menyelamatkan diri. Beberapa saat kemudian, keduanya berhasil naik ke kapal Jepang itu. Di sana mereka menemukan sebotol minuman dan meneguknya bersama sebagai tanda kemenangan kecil di tengah penderitaan. Tetapi Leo sadar bahwa perjuangan belum selesai. Ia mengingat kembali adiknya, Arsi, yang tewas dimangsa hiu. Dengan tekad membara, Leo kembali menyelam ke laut. Saat hiu muncul, ia dengan nekat memasukkan granat ke dalam mulut sang monster. Dan ledakan besar pun terjadi. Tetapi tangan Leo ikut tergigit dan terputus.
Untungnya ia berhasil kembali ke permukaan dan diselamatkan oleh Will. Will pun segera memberikan pertolongan pertama agar Leo tidak kehilangan terlalu banyak darah. Setelah itu mereka menyalakan mesin perahu Jepang yang masih berfungsi. Film pun berakhir dengan Leo yang berhasil membalas dendam atas kematian teman-temannya. Oke guys, itulah alur cerita film Beast of War. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.